Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Husna Mardayanti dengan NIM 20050974013 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Address Resolution Protocol atau ARP dari mata kuliah yaitu jaringan komputer. Next yaitu pengertian dari ARP. Apa sih ARP itu? ARP adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. Nah, ARP ini dapat digunakan jika Anda ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lain pada jaringan lokal. Misalnya yaitu jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelumnya untuk melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Di sini saya langsung saja akan melakukan simulasi ARP pada software Cisco Packet Tracer. Silakan ditonton videonya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana simulasi ARP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yaitu yang pertama langkah yang akan kita lakukan yaitu membuat skema jaringan. Caranya itu menggunakan 3 PC. Yang pertama saya akan memberinya nama yaitu PC1, PC2, dan PC3. Selanjutnya kita akan menggunakan switch. Di sini kita dapat memilih ya switchnya apa, tapi saya akan menggunakan switch 2950 main 24. Nah, setelah semuanya ada, kita akan menghubungkannya dengan kabel, yaitu PC1 dengan kabel fast Ethernet 0, dan kita hubungkan ke switch dengan kabel fast Ethernet 1. Untuk PC2, kita coba hubungkan dengan kabel fast Ethernet 0 dengan kabel dari switch yaitu fast Ethernet 0. Yang ketiga, kita hubungkan menggunakan fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 3. Nah, di sini kan ada warna oranye ya, berarti ini tuh belum tersambung secara keseluruhan. Maka dari itu, kita akan melihat kita akan menambahkan sebuah IP address. Nah, caranya itu klik PC, saya klik PC1 dulu, lalu klik desktop pada bagian ini, dan kemudian klik menu IP configuration. Selanjutnya, kita akan memasukkan IP address-nya. Kita coba ketik yaitu 192.168.1 dan 1. Ini untuk PC1. Jangan lupa kita klik subnet mask-nya agar keluar angka. Nah, setelah itu kita klik X. Kemudian kita selanjutnya ke PC2. Kita klik, lalu klik desktop, sama caranya, dan memasukkan IP address. Nah, di sini saya akan menggunakan IP address yaitu 192.168.1.2. Ini untuk IP address PC2. Setelah itu kita ke terakhir yaitu PC3. Caranya sama juga. Di sini saya akan mengetikkan IP address yaitu 192.168.1.3 untuk IP address dari PC3. Bisa dilihat di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah PC1 dan PC3 memiliki kabel ARP. Caranya bagaimana? Yaitu klik PC, lalu klik desktop, dan klik bagian menu command prompt. Nah, di sini kita akan mengetikkan seperti ini, ARP main A. Ini hurufnya kecil semua ya. Lalu klik enter. Nah, di sini terlihat
bahwa tidak ditemukannya kabel ARP. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek dari PC3. Caranya juga sama seperti tadi, klik desktop lalu klik command prompt. Kita ketikkan ARP-A. Nah, di sini juga tidak terdapat kabel ARP. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian simulator. Setelah kita klik simulator, kita klik edit filter pada bagian ini. Kita akan mencentang hanya pada ARP saja. Jadi semuanya kita akan uncentang. Nah, seperti itu. Lalu kita akan mengirimkan sebuah pesan dari PC1 ke PC3. Nah, seperti ini. Di sini kan sudah terlihat ya device PC1. Pesannya berada pada PC1. Setelah itu kita klik next pada bagian play control. Seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa pesan itu tidak langsung menuju ke PC3, melainkan yaitu pada switch dulu. Kita coba klik bahwa di sini benar destinasi dari IP address yaitu pada PC3. Nah, di sini switch akan mengirimkan ke semua klien. Kita klik next pada play control. Nah, switch akan mengirimkan ke semua klien. Di sini kan terlihat bahwa PC2 itu tidak dapat menerima pesan karena apa? Kita cek dulu, kita klik di sini. Klik pesannya. Karena itu IP destinasinya bukan IP destinasi dari PC2, yaitu IP destinasi dari PC3. Maka dari itu, PC2 tidak akan menerima pesan dari PC1 yang dibawakan oleh switch. Kita coba cek pada PC3. Nah, di sini kan terlihat destinasi yaitu destinasi IP yaitu pada PC3.1.3 dari destinasi 192.168.1.1 atau PC1. Nah, setelah itu kita akan membalas pesan. Jadi PC3 akan membalas pesan dari PC1. Jadi selanjutnya kita klik next pada play control seperti ini. Nah, ini pesannya akan diterima oleh switch dulu sebelum nanti dikirimkan ke PC1. Setelahnya kita klik next. Nah, di sini pesan akan terima dan terdapat tanda centang di icon pesannya. Nah, setelah ini kita langsung memilih ke menu real time lagi. Kita cek apakah PC1 dan PC3 memiliki kabel ARP. Tadi kan sebelum dilakukan simulasi, mereka belum memiliki kabel ARP. Nah, kita cek apakah setelah dilakukan simulasi, PC1 dan PC3 memiliki kabel ARP. Itu caranya sama, yaitu klik PC1 dan klik desktop, lalu klik command prompt dan ketikkan ARP-A. Nah, di sini terlihat tabelnya ada satu baris, itu terdapat IP address dari PC3. Di sini banyak kolom, yaitu yang pertama kolom internet address, physical address, dan type. Setelah itu kita cek pada PC3, apakah dia memiliki kabel ARP. Caranya sama seperti tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa
PC3 memiliki kabel ARP dengan yaitu dari PC1 atau IP address 192.168.1.1. Baik, sekian simulasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga simulasi yang saya lakukan dapat memberi banyak pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.